Mbak Megi, kenapa waktu Kang Sulepati sama Mas Ahmad tadi menetralisir sana, Mbak Megi teriak, sosok apa yang Mbak Megi lihat nih? Sosok hitam, Mas. Hitam besar banget. Kayak mau mendekat ke kita gitu. Itu yang saya lihat itu ada kayak kuku itu panjang banget, Mas, mau cengkram dari belakang. Makanya saya coba teriak, lari dari situ, bantu Mas Ahmad untuk coba netralisir, Mama Keri dulu. Tapi kayaknya sosok-sosok yang penunggu sini yang dibilang Mbak Rida itu bersisik, memang benar di situ ada belalainya yang itu. Akhirnya saya seperti kebelit, saya akhirnya jatuh. Ketarik ya? Jadi Mas, kan ada yang dia ngintip dari belakangnya, kan Mas lagi nginin ke atas. Nah dia narik ke kakinya, kebelit, dan jatuh. Nah, Mbak Rida sendiri apa yang terjadi tadi? Dia kan energi ya. Kalau dia kita bicarakan itu biasanya dia merasa panggil kayak seperti dipanggil ya. Iya. Ini belum aja masuk ke lokasi yang yang kita tuju dan sudah seperti ini. Saya masih penasaran dengan sosok raksasa itu. Pemirsa penasaran ke tempat yang kita tuju. Pikir ini. Ayo. Kang Sulepati. Ya, Mas. Apa yang ganggu Mbak Megi itu ada sosok pengawal raksasa itu apa gimana? Salah satunya, Mas. Yang saya lihat bukan hanya 1, 2, bahkan puluhan. Dan juga bermacam-macam sosok fish-nya itu beda-beda, Mas. Mbak Rida itu sudah melihat, Mas. Mbak Rida apa, Mbak Rida? Kalau ini, Mas, kalau yang saya lihat tadi sih ya sosok yang apa? Rejang-rejang itu kali ya. Oh, yang joget itu tadi? Beberapa. Penari. Ya, beberapa. Karena ini Pak, mana Pak Ipang? Ini nih, Pak. Ya. Soalnya agak banyak ya Pak korbannya gitu. Kalau memang dari dulu mungkin banyak. Ya, yang mana dikasih keluar, yang mana tidak. Mungkin itu raksasanya yang ngatur. Mas Ahmad mungkin bisa nambahin? Kasih sih cuma ngedengar kayak ada auman dari sana. Betul. Udah bunyi geruyuk. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, saya mendengar suara geruyuk. Benar-benar ada. Mas, kalau saya tambahin itu keluar asap, Mas, di depan gua itu. Iya. Kayak asap ngepul gitu. Iya, Mungkin kayak bekas bakarannya itu dulu kan. Kan dulu sempat dibakar pakai apa sih yang ilalang. Mungkin jadi mungkin energinya masuk kayak ada asap dari guanya sih. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sepertinya Kang Sulepati mau mengajak Mas Ahmad dan Mbak Megi untuk menelusuri ke dalam. Sebenarnya sih kalau saya terawang dari sini tuh memang tempatnya sempit, Mas. Kalau berenam ya mungkin nggak muat masuknya, itu agak susah kalau saya lihat dari sini. Nah, pemirsa kita mendoakan dari luar saja. Nanti apa yang terjadi Kang Sulepati dan Mas Ahmad dan Mbak Megi akan bercerita. Ikuti terus. Mister Tukul. Malam pun semakin pekat. Langkah tim Mister Tukul tertuntun ke markas sang raksasa dari desa Sanggulan yang dikenal sebagai pemangsa gadis. Sebuah tempat yang sangat sakral adalah tujuannya. Sebuah gua yang dikenal sebagai gua raksasa. Tak ada yang menyangka di antara hamparan luas ladang ini terdapat sarang sang raksasa. Akses yang sulit dan letaknya yang jauh dari pemukiman membuatnya jarang terjamah manusia. Warga pun harus berpikir 2 kali untuk masuk gua ini tanpa tujuan yang jelas. Pasalnya, gua yang kabarnya dipenuhi binatang buas ini dikenal sangat angker. Disinilah berbagai fenomena magis terjadi. Konon, sang raksasa memiliki beberapa pengawal yang tak kalah menakutkan. Tinggi, besar, dan menakutkan. Penampakannya kadang diikuti oleh beberapa sosok penari rejang yang rohnya telah dijadikan dayang-dayang oleh sang raksasa. Di sekitar areal gua ini memang berdaya magis tinggi. Ada aturan yang harus ditaati warga bila hendak beraktivitas. Misalnya saja di antara pukul 12 sampai 1 siang, warga harus menanggalkan segala aktivitasnya. Diyakini pada jam-jam itulah makhluk dari alam lain mulai menjamah dimensi manusia. Suatu ketika ada seorang warga yang lalai akan aturan itu. Ia pun terkena interaksi gaib hingga jatuh sakit. Saya pernah kerja sini waktu siang sampai malam. Karena itu mata saya tidak kelihatan
Saya pernah ke dokter sudah lama 1 bulan ini. Tidak, masih saja ada firasat untuk yang kerja di sini itu bahwa sesajen di dalam gua raksasa di Sangulan. Ya. Mas Ahmad dan juga Mbak Megi. Ya. Gimana yang Anda rasakan ketika masuk sampai gua ini? Karena jalannya begitu terjal ya, setapak demi setapak, sehingga kita harus hati-hati sampai lokasi sini. Yang Anda rasakan seperti apa? Kalau Megi sih jujur tadi pas turunan ke sini tuh dari leher sampai ke punggung ini kayak berat banget Ustadz. Terus berasanya ini kan malam ya. Kok kayak kita tuh kayak terkungkung gitu ya, maksudnya ini kan sawah gitu. Kok gerah banget gitu. Kalau saya rasa sih jarang ada yang berani masuk ke sini Kang Soleh. Jadi mungkin jarang terjamah sama manusia dengan medan yang seperti ini, dan mengakibatkan kayak mereka tuh nyaman di dalam sini sih. Kayak banyak sekali udah mengintip dari ujung sana. Seperti apa mungkin bisa disebutkan banyak sosok-sosoknya. Pemirsa, ketika Mas Ahmad tadi cerita sosok beliau, ini sebenarnya itu kan tinggi besar tuh. Jadi kalau masuk keluar itu berangkat gini. Kalau dia berdiri itu sampai mentok ke atap ini, atap gua. Jadi dia ngerangkak dan besar banget. Dan tadi tembus ke sana, tapi langsung hilang lagi. Saya coba, kalau sosok Mas, kenapa? Oh, seperti ada ini apa? Cakaran gitu, tangannya tadi menyeberang Ya kayak lewat gitu sih. Tangan sosok kayak kuku Nggak gitu. ngerti, kayak dicengkram gitu leher aku. Kayak, aduh nggak Bisa ngerti. dijelaskan lagi? Nggak tahu, aku kan pakai shawl nih, Bos. Terus kayak ada yang ngecengkram aja leher aku. Ya, soalnya ketika kita membicarakan sosok makhluk itu langsung datang gitu. Dan saya lihat sih ada bukan cuma satu sosok raksasa itu, masalahnya cuma kayak dia punya ada beberapa pengawal yang penggawa dari bangsa siluman juga yang ada di bawah sekarang situ. Terus Pak Ustadz mau tanya, itu emang dia sukanya sama cewek ya, khusus cewek? Nah, itu kan kalau mungkin gini aja, pasti pemirsa penasaran. Coba kita telusuri lagi sampai sana, barangkali kita bisa menemukan residualan yang kita tangkap kehidupan masa lalu seperti apa. Oke, pemirsa, kita lanjut ke lebih dalam lagi ya. Itu cuma di batas leher yang ke atas yang memang menjadi mangsanya.